Buka informasi di Kompas Siang dengan informasi pesawat perintis milik maskapai Rimbun Air yang hilang kontak di kawasan Bandara Udara Sagapa, Papua pagi tadi. Pesawat Rimbun Air hilang kontak setelah terbang dari Nabire. Pesawat Rimbun Air dengan nomor penerbangan PKOTW dalam penerbangan Nabire ke Bandara Bilorai, Kabupaten Intan Jaya, Papua, dilaporkan hilang kontak pada pukul 7:30 waktu Indonesia Timur. Pesawat disebut hilang kontak saat dekat dengan bandara. Pesawat Rimbun Air membawa sembako dan bahan bangunan. Untuk jumlah penumpang di dalam pesawat diketahui ada 3 orang, pilot, co-pilot, dan engineering. Polisi masih melakukan penelusuran pesawat yang hilang kontak ini. Ini kita belum dapatkan lokasi titik apakah mendarat darurat, apakah jatuh. Namun yang didapatkan informasi oleh Kapolres Intan Jaya bahwa dari bandara di telepon itu HP pilot masih aktif, namun tidak terangkat. Jadi saat ini lagi konsentrasi untuk melaksanakan patroli di wilayah darat maupun menggunakan heli di wilayah Intan Jaya. Informasi terkini soal pesawat Rimbun Air dengan nomor penerbangan PKOTW yang hilang kontak kita akan tanyakan langsung pada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Nabire, Muhammad Nafik di Nabire, Papua. Selamat siang Pak Nafik, kronologinya seperti apa? Apakah pesawat saat ini sudah ditemukan posisinya? Selamat siang waktu Papua, Mas Radi. Ya. Saya baru saja mendapat konfirmasi dari lapangan. Ya. Pesawat sudah ditemukan oleh 2 pesawat pencari dari udara, dan ini tim SAR sudah sampai di Papua, di Kabupaten Intan Jaya, di Bandara Bilorai dari Timika, dan bergabung dengan teman-teman TNI Polri yang sudah standby dari awal. Sebagian sudah masyarakat sudah menuju lokasi yang sudah dikonfirmasi oleh 2 pesawat pencari. Karena kondisi medannya berat, Mas. Jadi harus butuh waktu untuk tapi kita upayakan sesegera mungkin menuju lokasi, sampai di lokasi. Lalu bagaimana kondisi pesawat dan awaknya yang sebelumnya dinyatakan hilang kontak? Ada 3 kabarnya. Iya, pesawat itu diawaki 3 orang awak, tidak ada penumpang, mengangkut muatan kargo. Sesuai manifest yang kita terima dari airline. Kemudian hilang kontak saat melakukan upaya pendaratan gitu. Lokasi jatuhnya sesuai konfirmasi terakhir itu kurang lebih 3 km dari bandara. Itu. Lalu sebelumnya apakah ada pengecekan terhadap pesawat ini? Apakah berdasarkan pengecekan itu apakah pesawat ini layak terbang dan rute yang dilalui ini sudah benar begitu Pak Nafik? Setiap pesawat yang diizinkan terbang, dirilis terbang itu pasti sudah melalui proses pengecekan kelaikan, baik teknikal pesawatnya maupun muatannya, sehingga diizinkan oleh inspektor terkait untuk bisa layak terbang gitu. Kemudian dari informasi sepanjang pagi ini, cuaca di Nabire dan perjalanan itu dalam kondisi layak untuk dilakukan penerbangan, gitu. Ya, lalu semua pihak, banyak pihak tentu saja Pak Nafik menantikan kabar bagaimana kondisi 3 awak ini. Apakah memang sudah diketahui kabarnya 3 awak pesawat ini? Sampai dengan nanti ada tim yang sudah mencapai lokasi dan mengkonfirmasi kondisi untuk melakukan proses identifikasi dan evakuasi, kami baru akan dapat kabarnya lagi. Jadi kalau dari atas ini kan agak sulit memastikan kondisi sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi yang terpantau saat ini baru pantauan udara begitu Pak Nafik ya? Betul, dari pantauan udara dari 2 pesawat pencari sebelumnya. Ya, dan berdasarkan pantauan udara, pesawat ini dalam keadaan hancur begitu ya? Ya, informasinya seperti itu. Tetapi kan dari pengalaman masih ada kemungkinan bisa terselamatkan, itu kan banyak juga selamat. Kita berharap masih tidak kondisi awak itu tetap bisa kita evakuasi dengan kondisi yang
tidak terlalu masih dalam kondisi yang bisa terselamatkan lah. Kita masih berpikir situ. Ya, Pak Nafik, dalam pantauan terakhir air traffic control atau tower pengontrol lalu lintas udara, ini berada di ketinggian berapa pesawat ini, Pak? Sesuai rencana terbang yang disampaikan ke kami itu, kalau tidak salah tadi di 7.500 atau 9.500 kaki. Itu kurang lebih itu sekitar 4 di atas permukaan laut lah, 1.500 kaki atau 7.500 kaki tadi flight plan-nya. Gitu. Ya, ada flight plan-nya, rencana terbangnya ini tercatat 7.500 seperti Anda katakan, 7.500 kaki di atas permukaan laut. Nah, apakah dengan kontur yang ada di sana ini cukup aman untuk terbang di wilayah tersebut, Pak Nafik? Pastinya aman, karena itu sudah rutin dilakukan dan ada persyaratan bahwa ketinggian yang diterbangi itu memiliki jarak minimum yang harus dipertahankan dari obstacle sepanjang itu yang tertinggi. Gitu. Jadi begitu ditetapkan itu berarti itu sudah aman. Gitu. Ya, ini kan pesawat ini mengangkut sembako ya kalau tidak salah ya Pak Nafik ya tadi informasinya. Ini apakah memang sudah rutin membawa sembako dari Intan Jaya ke Nabire? Iya, Bandara Intan Jaya ini kan satu-satunya transportasi yang efektif itu udara, Pak. Jadi baik penumpang maupun barang itu diangkut lewat udara. Nah, kita ada rutin itu pengangkutan kargo oleh operator terkait yang tentunya sudah memperoleh izin gitu, pengangkutan karena mereka punya prosedur yang sudah disetujui oleh regulator untuk mengangkut muatan kargo maupun penumpang. Gitu. Artinya sudah menjadi rutinitas mereka ya Pak ya? Iya. Bolak-balik dari Nabire ke Intan Jaya. Lalu kondisi cuaca seperti apa Pak Nafik di sana saat ini? Informasi yang barusan kami dapatkan saat kejadian itu memang ada sedikit kabut begitu di sisi tertentu dari arah pendaratan itu. Tetapi sepanjang perjalanan itu dengan laporan cuaca itu cukup baik, di Nabire baik begitu. Jadi pada saat dia melakukan upaya pendaratan itulah terjadi hilang kontak. Jadi pada saat upaya pendaratan justru mengalami hilang kontak ya Pak Nafik ya? Iya. Ya. Gitu. Lalu saat ini Anda katakan pesawat sudah ditemukan dan kondisinya berdasarkan pantauan udara cukup hancur begitu kondisinya. Nah sekarang tentu saja kita berharap semua 3 awak pesawat ini bisa ditemukan dengan selamat. Upaya dari pihak Bandara Nabire maupun dari SAR untuk mencari 3 awak ini seperti apa sejauh ini Pak? Teman-teman dari Basarnas sudah turun dari Timika ke Nabire sudah sampai di lokasi dan ini mereka deploy dengan dengan bantuan dari TNI Polri yang ada di Bilorai, masih koordinasi dan Pak Bupati juga Bupati Intan Jaya juga sudah turun tangan. Begitu posisi sudah terkonfirmasi sudah memutuskan bahwa masyarakat dulu yang turun karena ini kan kondisi medannya cukup berat walaupun jaraknya cukup dekat Mas. Ya. Gitu. Kalau saya lihat di visual juga cukup sulit ya medannya untuk melakukan pencarian saat ini. Pegunungan tentu saja. Papua, Intan Jaya. Ya semoga saja 3 awak pesawat ini bisa ditemukan tentu saja dalam kondisi selamat, kita berdoa bersama dan sekarang SAR sudah bergerak serta dibantu TNI Polri, semoga 3 awak